Halo semuanya, kembali lagi dalam James Note Season 2 di episode yang ke-84 kali ini. Seperti yang tadi saya jadikan sebelum jeda komersial di episode 83, itu apresiasi saya terhadap program Kamis Inggris di Bandung yang telah berjalan selama 3 tahun dan dicanangkan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang masa jabatannya habis 2 tahun lagi, tahun 2018. Tapi mudah-mudahan sih bisa terpilih lagi nanti di pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan tahun 2017 nanti. Oke, pemirsa, kali ini bahasannya adalah program Kamis Inggris di Bandung yang saya apresiasi banget. Alasannya begini, baru kali ini saya mendengar ada program di mana warga di satu kota itu diwajibkan berbahasa Inggris 1 hari aja. Bayangkan, bukan di Bali, bukan di Yogyakarta, bukan di Lombok yang banyak orang asing, orang atau warga negara asingnya, baik itu turis maupun ekspatriat yang banyak di antara mereka yang tinggal di Bali. Tapi ini di Bandung yang relatif masih kalah jauh lah popularitasnya di radar para turis asing yang berkunjung ke Indonesia daripada Bali, Lombok, ataupun Yogyakarta. Masih kalah jauh. Tapi kenapa diterapin? Karena pada dasarnya, pada saat itu, Wali Kota Bandung yang saat ini menjabat, Ridwan Kamil itu menjabat bahwa masyarakat Indonesia ini perlu untuk dipersiapkan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah terjadi, yang sudah dimasuki oleh Indonesia. Otomatis, ya mau nggak mau, bahasa penghubungnya kan ASEAN itu ada 10 negara ya. Kalau dari abjad ada Brunei, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, yang masing-masing punya bahasa yang berbeda-beda. Tapi bahasa penghubungnya atau jembatannya adalah bahasa Inggris. Bahasa kerja ASEAN pun juga bahasa Inggris. Jadi nggak ada alasan untuk menyatakan bahwa bahasa Inggris itu nggak penting di masyarakat Indonesia. Toh saya sudah menyampaikan satu cerita inspirasi, dan jangan juga seperti Pak Ciputra ya, yang umur 12 tahun masih kelas 2 SD, karena dia nggak mau belajar banyak bahasa asing. Dia maunya hanya belajar bahasa Indonesia yang menurut dia ada gunanya pada saat itu, dan pada akhirnya nyesel. Ya, bahasa Inggris masih, maaf kalau saya bilang, sedikit acak-acakan. Kalau Pak Ciputra, ya saya pernah nonton Pak Ciputra di Channel News Asia Luminary Awards, dan dia ngomong pakai bahasa Inggris, dan yang kenapa diberikan subtitle bahasa Inggris juga, karena banyak yang takutnya tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Pak Ciputra itu. Jangan seperti itu, saya bilang. Jangan seperti itu. Itu yang paling penting. Maka di sini saya benar-benar apresiasi banget. Saya benar-benar udah 3 tahun Kamis Inggris itu berjalan di Bandung, dan saya yakin juga manfaatnya banyak dirasakan. Ya. Manfaatnya tuh banyak. Makanya di Twitter tuh viral banget. Setiap hari Kamis Inggris, hashtag Kamis Inggris. Tapi jangan salah, itu diseimbangkan dengan pelestarian bahasa Sunda di Bandung, di mana warga Bandung atau orang yang sudah lama di Bandung itu diwajibkan ngomong bahasa Sunda setiap hari Rabu. Disebutnya Rebo Nyunda. Jadi balance kan? Ya, balance kan? Satunya melestarikan bahasa daerah, bahasa Sunda, satunya lagi untuk mempermudah komunikasi dalam konteks yang lebih luas lagi. Dan juga bisa untuk mempromosikan Bandung sebagai tujuan wisata favorit alternatif bagi
warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Selain Bali, Lombok, dan Yogyakarta, bisa Bandung dijadikan tempat tujuan wisata alternatif. Bisa, sangat bisa, asalkan ada kemauan dari Pemkot Bandung. Itu aja. Maka daripada itu, kok nggak ada English Day? Kok di Bali nggak ada English Day? Di Lombok nggak ada, di Yogyakarta nggak ada. Tapi banyak yang bisa bahasa Inggris karena memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Meskipun memang secara grammar nggak ini banget lah. Nggak bagus-bagus banget lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan mereka mau belajar. Ada semangatnya gitu. Nah, bagaimana dengan di Jakarta yang notabene merupakan pusat dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak hanya pusat pemerintahan, tapi juga Jakarta ini pusat diplomatik, pusat bisnis. Dan banyak ekspatriat di Indonesia, banyak yang menetap di Jakarta. Dan tidak ada English Day seperti di Bandung itu. Kok nggak ada gitu loh. Apa nggak diperlukan? Kalau menurut saya English Day di Jakarta ini sangat-sangat perlu. Karena banyak yang nggak bisa. Ya, banyak yang nggak bisa. Sudah nggak bisa, nggak mau belajar bahasa Inggris. Dibilangnya susah lah, ribet lah. Macem-macem lah alasannya. Itu sudah kuping saya, kuping kanan, kuping kiri saya sudah lazim benar kayak gitu. Mata saya pun juga udah lazim melihat alasan-alasan seperti itu. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, boleh belajar. Ya kan? Tuh di Thailand saya tadi melihat satu video di YouTube yang dirilis oleh Government House of Thailand. Di situ ada English Bootcamp yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Thailand. Di situ, di English Bootcamp itu diikuti oleh banyak guru-guru bahasa Inggris di seluruh Thailand. Dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Inggris kepada masyarakat Thailand dan diharapkan juga dapat meningkatkan antusiasme masyarakat Thailand untuk berbahasa Inggris. Di beberapa TV di Thailand, misalkan di TV negara, di salah satu TV negara, Thai PBS, ada namanya English on TV, tapi bukan program penuh. Dia ini segmen di program Primetime News di Thai PBS tiap jam 6.20 petang, setiap Senin sampai dengan Jumat, itu tayangnya. Setiap jam 6.20 petang waktu Indonesia Barat, setiap Senin sampai dengan Jumat, itu di Thai PBS Evening News atau Thai PBS Primetime News, itu ada segmen English on TV. Ya kan? Di situ banyak orang Thailand banyak nonton Thai PBS ya. Meskipun kalau secara viewership dan rating Thai PBS itu ada di paling bawah di 6 TV nasional di Thailand. Tapi banyak yang nonton, banyak yang belajar bahasa Inggris dari situ. Dan bahkan program yang dirancang oleh Dewan Nasional Ketertiban dan Perdamaian Thailand atau NCPO, National Council for Peace and Order, itu punya program namanya Return Happiness to Thailand, mengembalikan kebahagiaan ke Thailand. Itu diberikan subtitle bahasa Inggris loh, dan di TV punya Angkatan Darat dari Angkatan Bersenjata Thailand, TV 5 namanya, Channel 5. Itu di program berita yang nightly news ya, yang tayang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 6.50 petang waktu Indonesia Barat. Karena perbedaan waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat dengan waktu Indochina di Thailand nggak ada bedanya. Zona waktunya sama. Itu di bawahnya ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu harapannya semata-mata untuk meningkatkan antusiasme masyarakat Thailand untuk
belajar bahasa Inggris, dan disadari betul itu oleh pemerintah Thailand yang sekarang ini dikendalikan oleh junta militer pro-royalis. Junta militer dan royalis, kaos kuning. Dan saya termasuk dalam kelompok itu, kaos kuning Thailand. Masalah kaos kuning, kaos merah di Thailand nanti saya akan bahas di James Bond Season 2 di episode yang lain. Tidak sekarang saya bahasnya. Jadi begini, Thailand saja yang nggak pernah dijajah oleh negara asing, dan yang dulu-dulu mungkin antusiasme untuk belajar bahasa Inggris itu juga masih sama kayak Indonesia, masih rendah. Sekarang ini malah justru boom, menguat gitu lah. Karena mungkin TV dan juga apa ya? Saya nggak tahu, ada kesadaran juga mungkin karena Thailand ini mau memperkenalkan diri ke dunia bahwa sekarang Thailand ini sudah lebih baik, sudah lebih bahagia, sudah lebih tenang, sudah lebih damai. Bahkan kalau pemirsa ke Thailand, ketemu sama para tentara-tentara di jalanan, tentaranya malah ramah banget. Diajak selfie mau, dikasih makanan mau, dikasih bunga mau. Ya kan? Jadi semata-mata misi Return Happiness to Thailand yang digagas oleh pemerintah junta militer Thailand sekarang ini bisa dikatakan nyaris berhasil. Meskipun itu perlu proses panjang. Karena kondisi Thailand sama dengan di Indonesia kurang lebih. Masih saling adu pendapat, adu argumen satu sama lain, masih saling cekcok satu sama lain. Kata Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, dalam Talk to Al Jazeera yang saya nonton videonya di YouTube, ya di YouTube resminya Al Jazeera English, jangan lupa subscribe kalau tertarik. Itu dia mengatakan Thailand itu negara yang nggak pernah direformasi, never reform. Jadi langkah inilah mereformasi Thailand, merubah Thailand ini yang dilakukan oleh Prayut Chan-o-cha dan kawan-kawan di pemerintahan junta militer kaos kuning Thailand sekarang ini. Inilah salah satunya, memperbanyak masyarakat Thailand yang bisa bahasa Inggris. Sama saya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa bahasa Inggris. Dan antusiasnya juga baik. Antusiasnya juga disambut baik. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Karena masyarakat Indonesia merasa bahwa bahasa Inggris itu nggak penting. Hey, Allah sudah kasih peringatan. Tuhan sudah kasih peringatan, lihat negara tetangga. Thailand yang sama dengan Indonesia, yang dulunya juga sama, menganggap bahasa Inggris itu nggak penting buat kebaikan masyarakat Thailand. Sekarang persepsi mereka udah berubah. Tuhan kasih peringatan dari situ. Tuhan kasih peringatan. Hey, lihat Thailand. Lihat Myanmar. Myanmar yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Banyak warganya yang bisa bahasa Inggris. Dan mereka mau belajar bahasa Inggris setelah Myanmar membuka diri dengan masyarakat dunia. Thailand juga sama. Thailand dulu masyarakatnya banyak yang menganggap bahasa Inggris itu nggak penting. Tapi lihat sekarang. Semua sudah berubah. Hampir semua masyarakat Thailand tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Kenapa masyarakat Indonesia tidak? Di bawah 1% masyarakat Indonesia yang lancar berbahasa Inggris secara tulisan maupun secara pembicaraan. Alias fluent levelnya, bukan intermediate. Fluent, di bawah 1%, di bawah 1%, di bawah 1%. Bayangkan. Berarti sangat-sangat minor ya. Nah, lantas kalau andaikan itu masyarakat Indonesia yang ngomong bahasa Inggris, kok dibilang so Inggris ya? Kok dibilang so Inggris? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa sampai ada alasan so Inggris ini? Kenapa sampai ada kalimat-kalimat seperti so Inggris lah, so bule lah, so Inggris lah, biasa makan tempe tahu aja mau pakai bahasa Inggris lah.
Lah saya udah bisa bahasa Inggris dari TK. Dari playgroup malah. Bukannya saya sombong atau apa, saya sharing aja. Saya bisa bahasa Inggris dari playgroup. Umur berapa itu playgroup itu? Sekitar umur 3-4 tahunan lah pokoknya. Dari umur 4 tahun dan umur saya 22 tahun. Dan sekarang saya masih terus belajar. Berarti saya udah bisa bahasa Inggris selama 18 tahun. Bukannya saya sombong atau apa? Bukannya saya sombong atau apa di sini? Bukan. Kalau saya sombong, mungkin akan saya tambahin. Yang lain belum tentu bisa seperti saya. Akan saya tambahin kalimat seperti itu, tapi saya memutuskan tidak mau. Dan saya coret kalimat tadi. Karena saya hanya mau berbagi aja. Hanya mau menyemangati pemirsa. Supaya mau belajar bahasa Inggris. Sebelum semuanya terlambat. Saya udah bisa bahasa Inggris dari umur 3 atau 4 tahun. Berawal dari mama saya belikan VCD Disney Magic English pada saat itu. Pada saat saya masih kecil, saya diperkenalkan dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris seperti hello, hi, how are you, dan lain-lain. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa. Jadi saya dan masih terus belajar, dan berarti saya udah bisa bahasa Inggris dari umur 3-4 tahun. Berarti antara 18 sampai dengan 19 tahun saya udah lancar berbahasa Inggris. Alhamdulillah. Meskipun beberapa ada yang masih kacau. Gak apa-apa. Karena saya masih terus belajar. Kesalahan demi kesalahan itu lebih baik kita jadikan pelajaran. Supaya kita bisa perbaiki menjadi lebih baik lagi. Itu baru benar. Lalu, sebelum semuanya terlambat, buruan belajar. Jangan benci bahasa Inggris karena alasan tertentu. Ribet, susah, cara ngomongnya susah, dan lain-lain. Jangan nyesel nanti kalau seumur hidup nggak bisa. Jangan nyesel. Tapi lebih nyesel lagi, jangan sampai jauh-jauh dari Tuhan. Karena kalau jauh dari Tuhan, nyeselnya kan seumur hidup. Tapi selama-lamanya bakal nyesel. Jangan jauh dari Tuhan. Dan Tuhan itu senang dengan orang-orang yang punya ilmu. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang mau belajar. Dan mau belajar bahasa Inggris itu Tuhan pun senang. Menyenangkan Tuhan. Dan kita bisa menyebarkan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan dari Tuhan yang baik kepada orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu aja. Bukan untuk hal yang macam-macam. Dan yang mengganggu nih, ya kan masyarakat Indonesia tuh kalau ngomong bahasa Inggris tuh, maaf banget ya, kebanyakan kasar. Karena itu lihat di film, makanya itu harus hati-hati juga sih dalam memilah dan memilih metode pembelajaran bahasa Inggris gitu. Kalau bisa ikut kursus ya kursus. Kalau mau dari lagu. Kalau dari film, mohon kesadarannya dan kebijaksanaan dari para orang tua terutama untuk cari film yang positif untuk si anak atau mungkin untuk para orang tua sendiri, cari film yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. Film-film yang bersih dan steril dari kata-kata yang kasar gitu. Atau enggak cari tayangan televisi yang positif yang bisa bantu dalam belajar bahasa Inggris. Contoh mungkin, maaf lahir dan batin ya, mungkin tayangan-tayangan seperti English News Service di TVRI, kemudian Metro World News di Metro TV, atau tayangan-tayangan MNC World News buat pelanggan Indovision gitu ya. Paksa deh gitu loh. Karena memang itu steril dari kalimat-kalimat yang negatif gitu. Itu aja sih yang bisa saya bilang. Dan yang paling penting jangan sampai nyesel jauh. Yang pertama, nyesel jauh dari Tuhan. Yang kedua,
nyesel kalau yang buat umat Islam nggak bisa baca Al-Quran. Yang ketiga, jangan sampai nyesel kalau nggak bisa bahasa Inggris. Karena itu paspor atau visa dari kita untuk bisa berkomunikasi secara global dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kalau nggak bisa, sayang. Jadi jangan disia-siakan. Mumpung umur masih ada, mumpung masih sehat, nafas masih dikasih Tuhan, otak masih seger dikasih Tuhan ya. Jangan sampai dilewatkan, jangan sampai disia-siakan. Makanya di sini saya apresiasi banget. Kalau perlu di Jakarta, hari Sabtu Minggu itu ditetapkan sebagai hari yang diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Usulan dari saya nih untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau saya usul Sabtu dan Minggu itu ditetapkan sebagai hari wajib berbahasa Inggris untuk semua non-WNA yang ada di Jakarta. Diwajibkan loh ya. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris, diapain? Pemirsa, dilatih. Diberikan pelatihan keterampilan gimana cara supaya bisa bahasa Inggris. Pelatihan-pelatihan keterampilan bahasa Inggris itu diperbanyak. Kalau bisa bikin English bootcamp seperti di Thailand, seperti di Thailand yang saya tonton lewat YouTube gitu. Bikin English bootcamp, dibuat semenarik mungkin, atau mungkin kayak dia di Jawa Timur itu ada namanya Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Jadi orang di sono ngomongnya kebanyakan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris seperti itu setiap hari. Itu juga bisa bagus ya. Usul dari saya setiap Sabtu dan Minggu saya lebih diusulkan untuk ditetapkan sebagai hari di mana masyarakat Jumat, Sabtu dan Minggu saya usul lebih bagus ya 3 hari lah, karena kan Jakarta ini kan daerah istimewa ya, bukan seperti Bandung ya. Jadi 3 hari lah, Jumat, Sabtu, Minggu ditetapkan sebagai English Day di Jakarta demi kebaikan bersama masyarakat Jakarta, demi kemaslahatan bersama masyarakat Jakarta. Gitu. Jadi biar terbiasa. Karena takutnya kalau ditetapkan sehari nggak terbiasa. Kalau 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah saya jamin 100% akan terbiasa gitu. Pelan-pelan lama-lama akan terbiasa. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu pertama setiap bulan apa. Jumat, Sabtu, Minggu kedua, English Days. Jumat, Sabtu, Minggu ketiga, English Day. Nanti lama-kelamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan akan terbiasa dengan sendirinya. Yakin. Asalkan punya keyakinan yang kuat, hakul yakin. Insya Allah bisa. Tapi kalau mau diseimbangin dengan penggunaan bahasa Betawi sehari aja. Misalkan hari Selasa atau hari Rabu, ya boleh sih. Cuman kan penduduk Jakarta ini kan beragam, bukan cuma orang Betawi doang. Jadi ya nggak masalah lah, karena penduduk Jakarta ini kan agak beragam. Jadi disatukan aja dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin satu aja bikin English Day, Jumat, Sabtu, Minggu, itu usulan saya 3 hari supaya terbiasa gitu. Gimana kalau nggak bisa? Ya dibuat pelatihan keterampilan bahasa Inggris. Kayak di Kampung Inggris Pare, Kediri, Solo tuh bagus gitu. Kenapa nggak dibawa ke Jakarta? Kenapa pemirsa? Nggak ada keberanian, nggak ada niat. Bukan masalah nggak ada modal, pemirsa. Nggak. Kursus bahasa Inggris di Jakarta banyak kok, dibilang nggak ada modal. Bukan nggak ada modal, pemirsa. Nggak ada keberanian, nggak ada niat, dan juga nggak ada semangat. Kalau nggak ada modal, saya nggak bisa bilang gitu. Lah, orang kursus bahasa Inggris di Jakarta banyak kok. Di dalam mall aja ada. Di Mall Taman Anggrek aja ada English First. Di Mall Taman Anggrek Jakarta Barat sono, dekat Central Park itu aja ada English First. Masuk di tempat maaf ada masalah lighting, kita juga sejenak ya.
Hai, Mas. Hai, baik lagi. Ada masalah lighting tadi, ada kesalahan teknis, mohon maaf. Kita kembali ke yang tadi ya, dulu saya masih ingat. Nah, kan lembaga khusus bahasa Inggris di Jakarta ini kan banyak. Di Bandung pun juga banyak, sama-sama ditetapkan Kamis Inggris. Kalau cuma 1 hari, saya bilang, nggak bakal terbiasa. Nggak bakalan terbiasa. Kalau untuk Jakarta yang populasinya lebih banyak dari Bandung. Jadi kenapa saya usul 3 hari? Supaya terbiasa. Supaya Jakarta itu punya keunggulan yang lebih dari Bandung itu. Kalau bisa diadakan English Bootcamp 3 hari itu. English Bootcamp yang diselenggarakan oleh bisa oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta atau mungkin lewat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang langsung. Jadi itu kan sangat-sangat menguntungkan. Ya, bukan merugikan loh. Bukan merugikan, enggak. Tapi malah justru sangat-sangat menguntungkan masyarakat Jakarta. Iya, kenapa? Karena itu bisa menjadi aset, bisa menjadi investasi jangka panjang kalau misalkan mau keluar Indonesia atau ada warga negara asing yang ada di Jakarta, pemirsa. Baik itu dalam capacity sebagai turis maupun sebagai expatriate. Nah, itu yang paling penting. Jadi kenapa saya tetapkan 3 hari? Atau mungkin digelar pelatihan hari Minggu atau hari Ahad di Car Free Day. Pelatihan bahasa Inggris. Kalau usul sih Car Free Day di Jakarta diperpanjang. Jangan 5 jam, 8 jam dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Usul gitu. Supaya Jakarta lebih sehat gitu. Dan bisa ada pelatihan seperti itu. Kan enak. Enak dan menguntungkan. Buat siapa? Buat masyarakat Jakarta. Gitu. Gak cuma buat masyarakat Jakarta, buat para birokrat, buat para PNS di Pemprov DKI Jakarta juga sangat menguntungkan. Jadi itu aja usulannya. Jumat, Sabtu, Minggu wajib berbahasa Inggris di Jakarta. Kenapa 3 hari? Mohon dimaklumi. Jakarta ibu kota negara, penduduknya lebih banyak dari Bandung. Jakarta ini daerah istimewa. Jadi harus dapat perlakuan yang lebih istimewa. 3 hari berbahasa Inggris. Supaya terbiasa nantinya. Jumat, Sabtu, Minggu pekan pertama. Jumat, Sabtu, Ahad, minggu kedua. Jumat, Sabtu, Ahad, minggu ketiga. Jumat, Sabtu, Ahad, minggu keempat setiap bulannya. Oh, nanti terbiasa. Dengan sendirinya, saya jamin 100%. Nanti akan terbiasa. Akan terbiasa, pemirsa. Akan terbiasa. Saya jamin itu. Makanya di sini saya salut. Jadi program Kamis Inggris ini jangan cuma ada di Bandung, pemirsa. Kalau bisa dibawa ke kota-kota besar lain. Supaya Indonesia ini lebih ramah terhadap orang-orang yang berbahasa Inggris. Gitu. Dan mungkin juga itu juga bisa menarik banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Juga bisa menarik banyak wisatawan asing ke Indonesia. Nggak cuma dengan bebas visa 30 hari doang, tapi juga harus ada good hospitality dan juga tentu saja good hospitality itu salah satunya adalah English ability. And it's a must. Itu aja yang paling penting. It's a must. Good hospitality includes English ability and it's a must. Jadi itu yang membuat para foreigner betah di Indonesia. Kalau kita hospitality-nya baik, dengan cara kita bisa berbahasa Inggris minimal. Insya Allah banyak devisa Indonesia akan bertambah dan banyak investor asing dan warga negara asing yang akan betah di Indonesia nantinya. Insya Allah. Dan Jamestown Season 2 rangkaian episode ke-82 dan episode 83 dan 84 saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Dan satu promo lagi, jangan lupa nanti saksikan semua pertandingan Piala Eropa UEFA 2016 mulai tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016 eksklusif di RCTI. Pertandingannya disiarkan secara langsung dan eksklusif hanya di RCTI dan juga Soccer Channel di channel 101 Indovision. Sekali lagi,
Jangan lupa saksikan buat para penggemar sepak bola pertandingan-pertandingan sepak bola Piala Eropa UEFA Euro 2016 di Perancis mulai tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 12 Juni 2016 disiarkan secara langsung dan eksklusif hanya di RCTI dan di Soccer Channel di channel 101 Indovision. Itu aja. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube dari Kompas TV kalau ingin menyaksikan berita-berita dari Kompas TV yang mungkin pemirsa tidak sempat melihat program-program berita di Kompas TV, jadi mungkin bisa melihat kembali tayangan-tayangan tidak hanya berita tapi juga tayangan-tayangan non berita dari Kompas TV di channel YouTube resmi dari Kompas TV. Jangan lupa subscribe, like video-videonya kalau memang menarik, dan jangan lupa support terus Kompas TV dengan subscribe channel YouTube Kompas TV, televisi berita dan inspirasi Indonesia. Satu lagi, mungkin jangan lupa subscribe channel YouTube dari ini jangan lupa subscribe channel YouTube dari Sasha Stevenson. Itu juga salah satu influencer saya di YouTube. Dia orang Kanada tapi sudah lama di Indonesia. Video-videonya banyak yang menarik, banyak yang edukatif, banyak yang bagus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya untuk support Sasha Stevenson. Dan dari saya, James Smith Rothschild, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk rangkaian James Note Season 2 episode malam hari ini, tanggal 10 Juni 2016. Dan kita ketemu lagi dalam James Note Season 2 di episode-episode yang akan datang. Dan dari saya pribadi, James Smith Rothschild, jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube saya kalau memang berkenan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1437 Hijriah buat yang menjalankannya. Semoga puasa Ramadan tahun 2016 ini membuat Indonesia menjadi negara yang beriman, bertakwa, dan menjadi negara yang lebih toleran, lebih damai, lebih stabil, dan lebih tenang. Gak hanya buat masyarakat Indonesia, tapi juga buat masyarakat asing yang ada di Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang baladatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, James Note Season 2 untuk edisi malam hari ini tanggal 10 Juni 2016 berakhir sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat yang menjalankannya, dan God bless you. Amin.